Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Bakti Firmansyah dari kelas 2B dengan NIM K7304051. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Batas Landas Kontinen. Tujuan saya melakukan presentasi kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang landas kontinen, meliputi definisi, dasar hukum, dan prinsip pengaturannya, serta menjelaskan fungsi dalam mendukung kedaulatan dan pembangunan kelautan. Nah, baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih batas landas kontinen itu? Nah, menurut Mangero dan kawan-kawan tahun 2022, landasan kontinen merupakan wilayah yang berada di dasar laut di mana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengaturannya. Landasan kontinen juga merupakan dasar laut atau tanah di bawahnya, di mana yang pembahasannya selalu berhubungan dengan wilayah laut teritorial. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Nah, prinsip hukum yang berlaku pada landas kontinen adalah sovereign right atau hak berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara pantai melakukan hak berdaulat terhadap landas kontinen untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam. Hak ini merupakan hak eksekutif dan tidak tergantung pada ekspansi maupun pernyataan secara tegas. Nah, berkenaan dengan hak negara atas landas kontinen, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 56 UNCLOS tahun 1982 yang mengatakan bahwa hak di zona ekonomi eksklusif atau ZEE meliputi perairan di atas dasar laut, dan tanah di bawahnya. Selanjutnya ada penetapan batas landas kontinen. Nah, penetapan batas landas kontinen itu mengacu pada 3 penentuan. Yang pertama, penentuan batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut. Batas terluar dari landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau terhimpit dengan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Konsep ini disebut dengan coextensive principle. Lalu yang kedua ada penentuan batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Batas terluar landas kontinen mengacu pada 4 ketentuan akan pinggiran luar tepian kontinen. 4 kriteria itu yaitu kelanjutan alamiah atau natural prolongation 200 mil laut dan garis pangkal 350 mil laut dari garis pangkal dan 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Nah, ini memungkinkan negara pantai untuk memperluas klaim landas kontinen mereka hingga 350 mil laut dan garis pangkal atau hingga 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter jika kelanjutan alamiah dasar laut dan tanah di bawahnya dapat dibuktikan. Lalu yang ketiga ada penentuan batas landas kontinen yang berbatasan dengan negara pantai atau negara kepulauan lainnya. Batas terluar landas kontinen mengacu pada perjanjian antar negara yang memang berkepentingan. Hal ini terjadi jika jarak antar negara kurang dari 400 mil laut. Untuk menentukan batas landas kontinen sesuai dengan UNCLOS tahun 1982, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai garis pangkal, pakilaran kontinen, pinggiran luar kontinen, tepian kontinen, dan punggungan atau ridge. Nah, selanjutnya ada fungsi batas landas kontinen. Fungsi batas landas kontinen itu saya buat menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu untuk pelindung kekayaan alam. Landasan kontinen berfungsi untuk melindungi kekayaan alam di dasar laut, termasuk ikan, tambang, dan sumber daya alam non-hayati. Lalu yang kedua ada hak eksploitasi. Negara pesisir memiliki hak eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen, termasuk di lapisan tanah di bawahnya. Lalu yang ketiga ada kedaulatan negara. Landas kontinen menegaskan kedaulatan negara di wilayah perairannya, termasuk wilayah bawah laut dan tanah di bawah permukaan laut. Lalu yang keempat ada perlindungan batas wilayah. Landasan kontinen membantu memelihara dan mempertegas batas wilayah negara, mencegah pelanggaran batas oleh negara lain. Lalu yang kelima, sebagai sarana lalu lintas. Landas kontinen juga berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang menghubungkan pulau antar pulau. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang menjadi perpanjangan alamiah negara pantai. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen tanpa perlu okupasi formal. Batas landas kontinen dapat mencapai 200 mil laut atau diperluas hingga 350 mil laut.
atau 100 mil dari kedalaman 2.500 meter, hingga bukti kelanjutan alamiah mendukung. Jika jarak antara negara pantai kurang dari 400 mil laut, batas ditetapkan melalui perjanjian bilateral dengan mempertimbangkan garis pangkal, kaki lereng, dan pegunungan. Landas kontinen berfungsi melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam, menegaskan kedaulatan, mempertegas batas wilayah, serta mendukung lalu lintas kelautan. Baik, itu tadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.